Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembelajaran terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Seperti yang kemarin sudah pernah oleh saya sampaikan ke teman-teman bahwa sesudah tengah semester itu kita coba mempraktekkan implementasi dari Sistem Informasi Manajemen. Mungkin kita coba kemarin sempat ditanya ke teman-teman ada berapa jenis ya, jenis dari sistem informasi manajemen itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya sifatnya decision support system, satu lagi kalau nggak salah operational support system ya, seperti itu. Operational support system itu contohnya adalah Microsoft Excel, Microsoft Access, dan sebagainya. Decision support system itu banyak ya aplikasi yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi dalam hal ini untuk mengatasi keterbatasan boleh dibilang kalau kita gunakan aplikasi yang canggih sekali, misalnya gunakan SAP, itu mungkin sesuatu yang hampir tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya, mungkin pada saat ini akan agak sedikit kesulitan karena SAP itu mahal sekali ya. Tapi nggak apa-apa, sebetulnya kalau teman-teman amati, sederhananya itu kan secara definisi ya, sistem informasi manajemen itu sistem informasi yang membantu manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, itu bisa sifatnya manual, bisa sifatnya otomatis. Nah, kalau otomatis biasanya memang pendekatannya pasti komputer. Hampir jarang pendekatannya tidak menggunakan komputer. Ya, tapi kalau manual ada nggak? Ada. Sederhananya itu mungkin kalau nih sayangnya kita nggak bertemu secara real life ya, dia tuh bagaimana mengintegrasikan antara tabel-tabel. Jadi ada tabel-tabel yang selalu berelasi. Contoh sistem informasi yang sifatnya manual, contohnya adalah kartu bayaran. Memang kartu bayaran, tahu kan ya ada bayaran sekolah, ya pasti pernah pernah punya ya zaman kita waktu kita dulu SMA ya nggak sih? Itu ada informasi kan, Januari, Februari, Maret. Nah, nanti tuh bisa ketahuan tuh, misalnya berapa bulan yang kita belum bayar atau berapa bulan yang kita sudah bayar, atau kita bisa prediksi, "Wah, gue mau bayar cepet deh, buat 12 bulan." Nah, tinggal dikalikan. Itu contoh salah satu informasi dari kartu namanya bayaran. Biasanya kalau beberapa TU-nya yang agak sedikit melek teknologi atau agak canggih, dia akan bisa memberikan informasi. Jadi kita nih orang tua yang atau teman-teman yang lagi bayaran sekolah tuh udah tahu tuh buat ke depan, walaupun dia manual, dia ngasih tahu Bapak Ibu bahwa sisa tagihan atau sisa bayaran SPP itu kurang 3 bulan lagi. Atau saat tadi kebalikannya, ada tunggakan bayaran berapa bulan kemarin yang lalu seperti itu. Oke. Nah, ini kebetulan ada slide punyanya dari Bu Rizka Florete Hodiono, ini sangat menarik dan cukup rapi. Kebetulan saya juga punya, cuman kayaknya ini aja yang punya Bu Rizka cukup rapi ya. Nah, salah satu penerapan sistem manajemen itu ada di yang namanya pengetahuan sistem riset operasi ya. Ya, saya coba, oke, ada namanya riset operasi. Yang nggak tahu nih enaknya gimana, nanti kalau gitu kita ini ya, bongkaran slide ya. Salah satunya adalah riset pengetahuan dari sistem riset operasi. Definisinya ini nih, definisi riset operasi, yaitu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk membuat keputusan intinya dalam perusahaan, mengalokasikan secara optimal sumber-sumber daya yang ada atau input yang terbatas guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian itu satu, mengoptimalkan sumber daya, dan kedua menggunakan pendekatan matematis, dan terakhir melibatkan pembuatan keputusan yang sifatnya logis. Nah, kita tuh harus lakukan itu ya. Ini udah bagus ya, artinya ketika kita dalam kehidupan nyata pun harus 3 hal ini nih sebetulnya. Kehidupan entah kita dalam bisnis atau berhubungan dengan orang, pendekatan dalam restorasi ini sesuatu yang keren banget. Jadi teman-teman jangan sampai nggak logis ya, kecuali terkait dengan hal-hal agama. Itu lain hal, itu cerita ya, beda. Ya jadi pengetahuan logis bisa diterjemahkan secara ilmu, tapi kalau ngomongin agama sih nggak bisa ya, apa tiba-tiba kita dekati dengan pendekatan matematika seperti itu. Oke, kita lanjut. Gimana sih tahapan riset operasi ini? Ada sekitar 5 tahapan. Observasi, problem definisi. Jadi dia mengobservasi itu ngamatin. Kemudian dapat mendefinisikan masalah yang ada. Ya, jelas. Kadang-kadang kan kalau di kita kadang suka ditanya, Pak, misalnya ditanya,
Apakah kalian, mengerti dengan materi ini? Tidak, gitu ya. Tapi pas giliran ditanya, "Ih, di bagian mananya?" Nah, seringkali ada kasus ya waktu zaman kita SMA ya, bingung, "Yang mana ya yang nggak ngertinya?" Gitu. Nah, pentingnya berpikir logis itu, atau mampu menemukan, problem masalah itu ketika kita bisa menjelaskan secara jelas masalahnya. Ya, sesuatu yang baik itu adalah bagaimana masalah itu bisa dapat kita deskripsikan dengan baik. Oke. Kemudian ada model konstruksi. Jadi dalam riset operasi, tahapan seperti ini nih. Observasi, problem definition, modelnya seperti apa, model construction-nya, biasanya dengan pendekatan matematika, solusinya gimana, kemudian tahapan implementasinya, tahapan dari model implementasi, seperti itu. Nah, seperti ini nanti bolak-balik ya. Biasanya kalau benar dari solusi, kira-kira benar nggak nih? Harusnya ada feedback di sini nih. Ada solusi benar nggak ya? Nah, ini sebelum tahu nih. Nah, solusi itu menjadi sebuah informasi ya. Oh, seperti ini. Misalnya, oh produksi misalnya tadi, misalnya kalau kita cerita yang tadi, kalau agak dikaitkan dengan LP, kita punya uang punya $1.000. Pertanyaannya, mau kita investasikan kemana? Nah, keputusan menginvestasikan misalnya apakah di deposito, ataukah kita misal mau taruh di bursa berjangka dan sebagainya, itu harus didekati dengan pendekatan yang logis, pendekatan matematika. Informasi yang nanti ada dengan hitungan itu bisa kita gunakan, bisa tidak kita gunakan. Ya, seperti itu. Tapi secara umum tahapannya ini ya, observasi, problem definition, model construction, model solution, dan model implementation. Kita lanjut. Nah, ini ada klasifikasi dari riset operasi ya sebetulnya ya. Ini bagusnya Bu Rizka nih bikinnya ya. Nah, ini kita tuh akan main di sini nih. Ya, di sini nih, linear programming mathematical. Sebetulnya banyak banget dengan programming ya, ada ini macam-macam ya, tapi kita akan main ke sini nih. Ke sini saja nih, nanti bagaimana coba implementasinya menggunakan Microsoft Excel. Seperti itu. Jadi tidak apa namanya? Tidak misalnya nggak pakai pendekatan grafik atau sensitivity atau analisis, annotation nggak. Kemudian mudah-mudahan sempet kita belajar yang namanya probability teknik. Nah, itu SPSS ya, kita coba lihat untuk menentukan sebuah keputusan apakah misalnya tadi valid, tidak valid, reliable, nggak reliable. Mudah-mudahan sempat seperti itu. Kemudian ada teknik. Nah, ya kita kemarin kalau di Microsoft Project sebelumnya kita udah belajar ya, implementasi dari CPM walaupun sederhana banget, tapi itu udah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan bagaimana implementasinya di manajemen proyek, ya enggak? Network flow project management, critical path management jarak jauh. Minimal teman-teman udah punya hal-hal dasar yang dapat digunakan nanti buat ke depan mungkin bekerja. Seperti kemudian ada teknik, ada nikel HP dan seterusnya. Ini seperti itu. Kita lanjut. Nah, area aplikasinya itu biasanya digunakan riset operasi itu project planning, capital budgeting, inventory, inventory analysis, production planning, scheduling. Kita lanjut. Linear programming, langsung fokus ke sini. Nah, linear programming itu kalau ada sebuah pertanyaan pilihan ganda, tujuannya ada berapa sih? Jawabannya itu cuma 2. Ada maximize dan minimize, yaitu menghasilkan keuntungan atau meminimize cost-nya, meminimalkan biaya. Pasti kalau memaksimalkan keuntungan itu terkait dengan bagaimana teman-teman perusahaan itu terkait dengan penjualan ya. Udah sama sih ya ini contoh tapi pasti lah kalau misalnya minimum costing pasti terkait dengan sebuah produksi minimum biaya. Berapa produksi minimum? Nanti kita lihat ya di tulisan Bu Rizka ini udah rapi banget ya. Kemudian kita lanjut. Linear programming itu menggunakan aljabar secara linear untuk menunjukkan keputusan perusahaan sesuai dengan objektif dari perusahaan dan constraint. Tahu tadi tujuannya apa? Oh, tujuannya adalah maksimum. Oh, tujuannya meminimalkan biaya. Tapi biasanya ketika kita pengen memaksimumkan biaya atau meminimalkan cost, cenderung pasti punya yang namanya constraint. Nah, itu seperti itu. Ya ada kendala, tadi entah jumlah uang atau jumlah bahan baku yang kemudian itu menjadi terbatas seperti itu. Kita lanjut. Nah, komponen LP. Jadi kalau tadi adalah gambaran besar linear programming itu apa? Jadi tanyakan orang ini dia punya yang namanya tujuan objektif dari keputusan bisnis meliputi maximizing atau terus pendekatannya harus dalam bentuk yang programming itu menggunakan hubungan aljabar secara linear, ya bukan unlinear.
Komponen dari model linear programming tadi satu disable variable kebutuhan, simbol matematis yang menunjukkan tingkat aktivitas perusahaan, adjektifnya sama adjektif variabelnya. Variabel itu misalnya saya lebih ngelihat itu kepada sumber dayanya apa aja. Misalnya tadi pengen bikin baja, maka dia membutuhkan misalnya baja itu butuh misalnya ya, ini misal aja atau semen deh. Semen itu kan sebetulnya terbuat dari tanah ya nggak? Dari tanah. Tapi tanah tertentu tuh di daerah-daerah Jawa Barat tuh ada tuh jenis tanah macam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam. Itu kegunaannya beda. Terus juga misalnya kapur. Ya itu contoh decision variable. Ya decision variable. Ya tadi ya. Kemudian tadi tujuan. Jadi kalau decision variable itu ya variabel apa aja yang mesti diputuskan. Tadi jumlah bahan bakunya berapa banyak. Terus objektif fungsi maksimum atau tidak maksimum. Terakhir itu constraint kendala tadi kan misalnya tanah. Misalnya kita membutuhkan kapur, misalnya tadi pabrik semen di daerah Citerep, kalau mungkin ada rumah di Citerep ya, itu banyak gunung kapur ya, kemudian di gunung kapurnya dieksploit. Tapi kan ada keterbatasan, misalnya entah tadi gunung kapur itu nggak bisa terus-terusan bertumbuh, tapi dia terbatas seperti itu. Ya terbatas, makanya itu disebut kendala. Kemudian ada parameter dalam bentuk angka, ini fungsi objektif dan fungsi kendala. Parameter ketentuan ya dalam bentuk angka berapa ditentuin. Biasanya kita udah ada hitung-hitungan, tapi kita udah nanti cukup menggunakan saja. Kita lanjut. Step 1 tadi langkah-langkah pemodelannya, definisikan variabel keputusan, terus definisi variabel keputusan itu masalah tadi terkait sumber daya yang ada, terus formulasikan dalam model matematika. Solusi ketiga, selesaikan model, cari solusi. Keempat, implementasi dari hasil. Ya tadi kalau misalnya terkait dengan bahan baku kapur, misalnya, berarti berapa produksi yang tadi untuk misalnya membatasi supaya tidak kapur atau tanah itu tidak terfiltrasi dengan banyak, seperti itu. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca di slide ininya. Perusahaan membuat dan menjual produksi baja. Nanti saya coba usahakan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat itu dibuatkan video yang mungkin gambar lewat tembok lewat whiteboard ya. Mudah-mudahan sempat saya usahain kalau bisa secepatnya ya. Mudah-mudahan paling lambat insya Allah Kamis esok hari saya bukatin videonya. Insya Allah untuk lanjutin. Tapi kita baca aja dulu. Contoh penyelesaiannya udah dibuat oleh Bu Rizka juga. Perusahaan membuat dan menjual produk baja, biaya produksi sebesar $5 per unit. Ya, ada biaya produksi, kemudian harga jualnya sebesar $20 per unit. Ya, ada jual, suatu unit produksi membutuhkan 4 pon baja. Ya. Setiapnya. Jadi ingat, ini hanya terkait hanya satu baja ya, produksi dari baja. Terus tapi ini constraint ini. Ini enggak ada constraint di sini. Nah, tentukan jumlah unit yang harus diproduksi perusahaan untuk memaksimalkan. Ingat, berarti ini terkait bagaimana ngejar keuntungan ya. Oke, masalah bisnisnya adalah ini. Oke, yang terakhir gini. Kita lanjut, penyelesaiannya seperti apa. Nah, tadi ya, kita variabel, kita tentukan unit yang diproduksi, berapa variabel keputusannya. Kemudian total profit dalam dolarnya berapa. Kemudian modelnya adalah Z sama dengan tadi ya, total profit itu kan berarti pengurangan dari sebuah produksi dan harga jual dikurangi oleh harga produksi. Ya, ini objektif. Kemudian ini adalah fungsi kendala ya. Ya, fungsi kendalanya adalah 4x sama dengan, nah ini pembatas nih sebetulnya ya enggak? Ya. Nah, kita lanjut. Nah, disebut parameternya itu tadi $20, $5, angka-angka ya, artinya angka-angka yang membatasi penyelesaian nanti di linear programming. Kemudian 100 baja ya. Menurut saya nggak salah ya. Bahan baku, saya lihat dulu. 4 pon baja, pon ya ternyata ini. Nah, kemudian dibikin model seperti ini, maximize-nya itu adalah Z, dikurangin tadi produksi dan ini, logiknya seperti ini akan dikurangin, kemudian subject to 4x. Kemudian solusi dari modelnya adalah seperti ini. 4x per 100. Ya, mudah nangkep ya teman-teman, bisa dipelajari. Mudah ya, insya Allah. 4x sama dengan 100, kemudian ya
Kemudian ini 4x/100 itu langsung dibagikan ke sini ya, langsung X-nya kan geser ya. Ini mungkin dibagi 4 ini pendekatan matematikanya oleh Bu Rizka ini disamakan kiri kanan dengan dibagi 4 atau 4-nya ini langsung dibagi ke 100. Dapat X-nya sebanyak 25 unit. Jadi kalau dipertanya berapakah produksi yang harus dibuat, yaitu sebanyak 25 unit, kemudian ditanya berapa keuntungan yang didapat, seperti ini, tinggal masukkan angka 25 unitnya. Seperti itu ya. Oke, saya pikir video tutorialnya cukup sampai sini saja teman-teman. Nanti mudah-mudahan kalau saya sempat saya usahakan untuk nanti ada video yang menulis lebih ke tembok ya. Mungkin ada soal yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.